Diceritakan, dalam suatu riwayat bahwa pada satu waktu, Abdullah bin Mubarak tengah melaksanakan haji di Tanah Makkah. Pada satu malam, beliau tertidur di Hijr Ismail. Beliau pun bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi beliau, Nabi bersabda, "Ketika kau pulang ke Baghdad, datanglah ke sebuah kampung, dan temuilah seorang majusi bernama Bahram. Ketika kau sudah bertemu, sampaikanlah salamku kepada orang majusi tersebut, dan katakan kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya." Lantas, kenapa Allah meridhoinya? Sedangkan, dia adalah seseorang yang beragama majusi. Simak video ini sampai akhir. Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah tahu kapan, dan siapa orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan meridhoi siapa saja yang Ia kehendaki, meskipun manusia tersebut tidak berasal dari agama Muslim sekalipun. Sama halnya dengan kisah yang dialami oleh Abdullah bin Malik, yang mendapat pesan dari Allah dan Rasulullah untuk menyampaikan keridhoannya kepada seorang yang beragama Majusi. Diketahui orang Majusi adalah orang yang menyembah api, sebagai simbol dari kesucian dan cahaya. Orang Majusi mempercayai Tuhan cahaya, yaitu Ahura, Mazda, dan Tuhan kegelapan, yaitu Ahriman. Pada suatu waktu, ketika dalam perjalanan haji, Abdullah bin Malik tertidur di dekat Hijr Ismail. Di dalam tidurnya itu, Abdullah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah bersabda kepada Abdullah agar dirinya pulang ke Baghdad dan mencari seorang majusi. "Wahai Abdullah, kembalilah ke Baghdad dan temui olehmu yang bernama Bahram al-Majusi, rahib Majusi. Dan sampaikan salamku kepadanya, dan katakanlah Allah meridhoinya," sabda Rasulullah dalam mimpi Abdullah tersebut. Seketika, Abdullah pun terbangun dari tidurnya. Awalnya, ia mengira hal itu hanyalah ulah setan semata. Ia pun segera mengambil wudhu untuk sholat dan tawaf di Ka'bah. Namun, di tengah perjalanan hajinya, ia dikalahkan dengan rasa ngantuk yang luar biasa, sehingga ia pun tertidur. Saat itulah, mimpi yang sama kembali datang, sebanyak 3 kali kepada Abdullah. Setelah itu, barulah Abdullah yakin, jika mimpi itu dari Allah. Saat itu juga, Abdullah menyadari jika setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, meskipun di dalam mimpi. Abdullah lalu menyelesaikan ibadah hajinya, dan bergegas pulang ke Baghdad. Sesampainya di Baghdad, ia mencari majusi yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Sepanjang pencariannya, ia dihantui rasa penasaran. Keistimewaan apa yang dimiliki majusi tersebut, sehingga mendapat salam langsung dari Rasulullah SAW. Setelah sekian lama mencari, maka bertemulah Abdullah dengan majusi yang ia maksud itu. "Apakah kamu adalah Bahram al-Majusi?" tanya Abdullah. "Ya, aku adalah Bahram al-Majusi," jawab rahib Majusi. Abdullah pun langsung bertanya kepada rahib Majusi itu mengenai hal-hal yang menurutnya baik yang telah dilakukannya selama hidup. "Wahai Bahram al-Majusi, bolehkah aku tahu apa kebaikan yang pernah engkau lakukan?" tanya Abdullah sambil menyelidiki kebaikan si Majusi. Majusi itu lalu menjelaskan apa yang telah ia lakukan selama beberapa hari terakhir. Namun, hal-hal yang dilakukan Majusi itu justru haram di dalam Islam. "Baru tadi, aku meminjamkan uang kepada seseorang, dengan sedikit bunga," kata Majusi itu. "Itu haram hukumnya bagi kami," kata Abdullah. "Adakah yang lain?" tanya Abdullah lagi. "Ya, aku memiliki 4 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Maka, aku telah mengawinkannya sesama mereka. Dan sebagai tanda syukur, aku rayakan mereka itu dalam satu pesta, yang besar lagi meriah," kata Majusi. "Hal itu juga haram bagi kami, adakah yang lainnya?" tanya Abdullah lagi. Bahram Majusi lalu berkata, jika dirinya menikahi anaknya sendiri, sebab kecantikan yang dimiliki anaknya. Namun, hal itu juga haram di dalam Islam. "Ya, aku memiliki seorang putri yang kecantikannya tidak ada tandingannya di daerah ini. Itulah sebabnya aku sendiri yang menikahinya, dan merayakan perkawinan kami dengan pesta yang besar." Lebih dari 1000 orang Majusi menghadiri pestaku itu, kata Majusi itu. Abdullah pun sudah putus asa bertanya. Sebab, apa yang dilakukan Majusi itu selalu bertentangan dengan ajaran Islam. Demi Allah, itu juga sesuatu yang haram.
Apakah ada lagi kebaikan yang pernah engkau lakukan wahai Majusi? Tanya Abdullah bin Mubarak yang hampir putus asa, karena tidak dapat menjumpai keistimewaan dari Majusi itu. Kemudian, barulah rahib Majusi itu mengingat, jika dirinya pernah membantu wanita beragama Islam beberapa hari yang lalu. Oh ya, baru aku teringat. Seminggu yang lalu, pada suatu malam ketika aku sedang tidur bersama anakku, datanglah seorang wanita yang seagama denganmu. Dia datang dan pergi beberapa kali, aku menduga dia akan mencuri sesuatu. Maka, aku pun mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah, wanita tersebut terlihat memiliki 4 anak perempuan, yang masih kecil-kecil dan sedang kelaparan, ungkap Majusi. Anaknya itu bertanya, "Wahai ibu, adakah makanan untuk kami malam ini?" Ibunya lalu menjawab, "Bersabarlah anakku. Aku malu untuk meminta kepada selain Allah. Apalagi, kepada musuh Allah." Orang Majusi itu, jawabnya sambil menangis meneteskan air mata. Mendengar hal itu, rahib Majusi mengaku tidak tega. Ia pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya, dan mengambil semua makanan yang ia punya. Ia lantas kembali ke rumah wanita tadi, dan memberikan makanan tersebut. Semua makanan itu kuserahkan kepada wanita malang itu, sehingga pada malam itu anak-anaknya makan dengan lahap. Mereka sangat gembira dan aku merasa puas, tutur Bahram al-Majusi itu, kepada Abdullah al-Mubarak. Mendengar cerita rahib Majusi itu, Abdullah lalu menjelaskan, mengenai maksud dan tujuannya menemui Majusi tersebut. "Wahai Majusi, tahukah engkau? Inilah kebaikan yang telah engkau lakukan, hingga aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepadaku, agar menyampaikan salam kepadamu. Beliau juga memberitahukan, bahwa Allah telah ridho kepadamu." Kata Abdullah sembari hatinya masih ragu. Walaupun, dengan kebaikan dan kemuliaan hatinya itu, apakah layak Allah meridhoinya, sedangkan dia bukan seorang muslim? Betapa terkejutnya Majusi itu mendengar cerita Abdullah. Bagi Majusi itu, mimpi tersebut adalah kemuliaan yang begitu luar biasa. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan yang sangat dihormati dan dikagumi kawan dan lawan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Majusi itu mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Abdullah. Hatinya begitu bahagia telah terbuka untuk memeluk Islam. Saking bahagianya, rahib Majusi itu tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sebagai muslim yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah. Karena, sikap dermawan dapat mengubah para musuhmu, menjadi para kekasih." Dari cerita tersebut, sangat tidak pantas bagi kita, untuk mengolok-ngolok orang berdasarkan agamanya. Barangkali saja, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena kebaikan yang telah ia lakukan. Sedangkan kita, yang telah lama beriman bisa saja mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Sesungguhnya, kedermawanan mampu mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu mengubah status dari musuh menjadi kawan. Bahram adalah salah satu contoh dari sekian contoh seseorang yang dikehendaki menjadi pribadi pengabdi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dari sorga, dan jauh dari neraka." Hadis riwayat Baihaqi. Jadi teman-teman, demikianlah kisah Bahram al-Majusi, yang merupakan seorang penyembah api, namun dia berhasil mendapatkan salam dari Nabi Muhammad, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menambah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.